Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, mungkin banyak yang aktivitasnya ini panas sekali ya cuacanya. Ya, saya harap kalian semua sehat selalu ya, karena memang cuaca ini tidak bisa kita tentukan. Ada yang musim penghujan, mungkin daerah kalian, ada juga yang masih panas saat ini. Tetapi apapun itu, kita patut syukuri karena seperti kabar Timnas Indonesia saat ini ya sedang luar biasa ya. Mungkin kemarin banyak yang sudah mengabarkan mengenai 3 pemain yang sudah memfollow PSSI ya. Kalian sudah tahu, tidak perlu saya sebutkan, tetapi saya ingin tekankan ketiga pemain ini jelas akan masuk proyek naturalisasi. Mengapa demikian? Karena memang saat ini Bapak Arya Sinulinga pun juga sudah mengatakan bahwa Timnas Indonesia masih membutuhkan ya pemain yang berposisi sebagai back dan juga gelandang. Nah, 3 pemain ini jelas ya memang sudah menjadi incaran lama dan baru-baru ini serentak memfollow ketua PSSI yakni Ole Romeni, kemudian Kevin Dix dan juga Mes Hilger. Dikabarkan salah satu dari mereka ya ini akan datang cepat ya, dalam hal ini akan diproses cepat. Ya, kita tidak tahu apakah ini Messi Leger ataukah Ole Romeni ataukah Kevin Dick. Kita belum tahu, tetapi yang jelas ya, kita dapat satu ini saja dulu ya. Kita sangat bersyukur sekali. Apalagi ketiga pemain ini sangat luar biasa ya, grade A semua ya. Ole Romeni saat ini menjadi pilihan terus di FC Utrecht, bahkan di laga terakhirnya dia mampu mencetak gol. Bahkan juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dia ketika diturunkan mampu menjadi pembeda. Nah, ini lagi-lagi hal yang sangat positif ya, yang memang dimiliki oleh calon striker Timnas Indonesia. Dan saat ini memang Timnas Indonesia membutuhkan striker. Jadi opsi untuk mempercepat Ole Romeni terlebih dahulu mungkin banyak sekali yang setuju. Nah, ini menjadi gambaran umum yang sangat bagus ya. Ditambah lagi memang saat ini Timnas Indonesia sangat membutuhkan pemain yang berposisi di lini striker. Oke, kemudian juga ada sosok Kevin Dix. Nah, Kevin Dix ini memang ya sudah lama sekali lah dia, tetapi karena memang dia menunggu momentum, ya menurut saya momentum ini sudah sangat tepat. Di saat memang dirinya sangat sulit sekali untuk tembus timnas Belanda karena benteng kokoh The Orange Belanda ini sangat luar biasa ya. Jadi sosok Kevin Dix ini kemungkinan besar untuk membela timnas Belanda itu sangat tidak bisa dijadikan ukuran lagi. Bisa dibilang peluangnya ini 20% lah membela timnas Belanda. Jadi wajar jika saat ini dia juga memfollow akun PSSI dan memiliki kode keras ya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan pemain FC Copenhagen ini ya terakhir dia menjadi kapten tim ya. Ini membuat kita semua semakin yakin mengapa dia tidak jadi dilepas ke FC Como, karena memang dia bisa menjadi opsi utama. Dan di Copenhagen di Liga Denmark pun dia selalu menjadi starter. Jadi sangat wajar sekali jika sosok Kevin Dix ini ya saat ini sudah bagus bersama tim. Ini sedang bergelir ya bisa dibilang, karena dia saat ini sedang menggebu-gebu lah ingin membela timnas Indonesia. Ya, kita tinggal tunggu saja prosesnya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada sosok Mes Hilgers. Memang betul di 2021 silam ya, dia sudah memfollow akun ketua umum ya sebelumnya Muhammad Irawan sebelumnya ya, tetapi di unfollow lagi. Kemudian juga dia juga memfollow ya akun pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong ya, dia juga memfollow, tetapi dia juga sedikit kecewa mengapa Shin Taeyong pada saat itu juga mengunfollow dirinya. Tetapi ya dengan kabar bahwa Bapak Arya Sinulinga mengatakan ya bahwa PSSI saat ini sedang memproses pemain bertahan dan juga gelandang, ya kita bisa juga menilai bahwa sosok Mes Hilger ini adalah salah satunya. Ya, kita tidak tahu itu, tetapi yang jelas ya semua pemain yang sudah saya sebutkan ini potensinya ada ya. Mes Hilger ya masih 23 tahun ya, ini juga sangat muda usianya. Kemudian juga Ole Romeni pun juga sama, mau menginjak 23 tahun.
Kemudian juga sosok Kevin De ya 25 tahun. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya pemain ini ya, tiga pemain ini masih relatif muda. Bahkan kalau dibilang dalam usia sepak bola, ketiga pemain ini masih usia emas sekali. Jadi kalau dibilang saat ini timnas Indonesia, apakah butuh ketiga pemain? Itu jelas butuh sekali. Ya, Bang, di lini bertahan kita sudah memiliki banyak pemain yang sangat bagus. Di situ ada J.I. Dias ya, kemudian Kelvin Verdong ya. Kemudian juga ada Patinama, ada juga Jordi Amat, kemudian masih ada Justin dan juga Nathan ya. Bahkan Nathan di pertandingan tadi malam dia bermain 56 menit ya. Ini artinya memang menunjukkan bahwa para pemain timnas Indonesia di lini belakang ini sangat kuat. Ya, sangat kuat sekali. Nah, apakah timnas Indonesia masih membutuhkan? Jelas masih. Karena di pertandingan, di setiap pertandingan itu kita akan mendapatkan lawan yang berbeda, karakteristik strategi yang berbeda, atmosfer serta iklim yang berbeda. Nah, itu membuat kita juga akan menaruh perhatian kepada Sintayong. Kira-kira taktik dan juga strategi apa di setiap laga, apakah berhasil atau tidak, itu juga didukung dari siapa yang bermain. Jadi teman-teman, di sini kalau dibilang apakah kita masih butuh back yang menumpuk, jelas masih butuh sekali ya. Bahkan ya, ibarat kata kita saat ini sudah mendapatkan 11 lebih lah pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Ya menurut saya kalaupun memang pemain lokal tidak bisa bersaing ya, asal itu membela negara, bendera Indonesia, ya menurut saya tidak masalah ya. Karena ini lagi-lagi bukan masalah bagaimana yang lokal ditindas ataupun didiskriminasikan, bukan seperti itu. Tetapi ini masalah bagaimana taktik dan juga sepak bola modern berbicara. Seperti itu saja. Prancis, kemudian Argentina, kemudian bahkan Meksiko ya, dan juga beberapa negara lain ya. Seperti ini teman-teman ya, Aljazair ya. Banyak sekali lah negara-negara kuat yang saat ini menaturalisasi pemain. Ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya bukan hanya Indonesia, bahkan apa yang menjadi prestasi Indonesia saat ini itu sudah dipuji FIFA ya, bahkan juga media Asia maupun Eropa juga sudah mengetahui grassroots yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Nah, dengan adanya ketiga pemain itu ya, kita sangat mendukung sekali. Mungkin banyak kalian yang setuju. Ketiga pemain ini cepat atau segeralah membela timnas Indonesia karena di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga untuk dua pertandingan lawan Arab Saudi dan juga Australia jelas ketiga pemain ini tidak bisa tampil. Tetapi untuk 8 pertandingan lagi ya, 8 pertandingan ini masih ada peluang mereka tampil asal ya mereka semua cepat untuk membela timnas Indonesia dan PSSI saat ini tidak perlu butuh waktu lama kok. Ya, paling lama itu 4 bulan. Ya, paling cepat itu 2,5 bulan proses kelar, 3 bulan pas itu sumpah WNI. Seperti kasus pemain-pemain yang sebelumnya. Ya, Tom Haye, Verdong, Nathan, Jay, semuanya itu 3 bulan. Tepat sekali. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Ya, semoga saja ini akan menjadi ini teman-teman acuan PSSI agar segera memproses ketiga pemain yakni Mes, kemudian Kevin Dix dan juga Oleh Romeni. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar ini? Apakah kalian yakin nanti ketiga pemain ini bisa membela timnas Indonesia lebih cepat? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.